zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Tua gampang. mantar-mantar very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Tua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Tua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Nah, mudah-mudahan hari ini nggak ada yang salah link ya, karena memang kebetulan kita ada perubahan jadwal di minggu ini. Ya, jadi Ko Michael yang akan ngajar hari Senin dan Om Ben akan besok, tapi cuma minggu ini aja ya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah link. Ayo dikasih tahu ke teman-temannya yang belum gabung. Kalau malam ini kita ke Michael Iyo. Oke deh, dan sebelumnya aku mau nyapa dulu mungkin yang belum kenal. Halo. Aku Glenda, aku host dan perwakilan tim marketing Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Terima kasih banyak ya sahabat Mirai Asset sudah setia nih mengikuti program pembelajaran Hots Mentorship di Hots Championship Season 9 dan gak kerasa kita sudah sampai minggu yang keempat. Wah, gimana nih kira-kira siapa yang bakal menang ya minggu depan?
Dan tentunya di season kali ini juga kita masih punya banyak banget kesempatan untuk kamu bisa memenangkan total hadiah 1,5 miliar rupiah. Lebih banyak lagi hadiahnya kalau kamu daftarnya pakai Ardian BRI dan kalau kamu share referral code kamu ke teman-teman, jadi teman-teman kamu daftarnya pakai referral code. Jangan lupa juga ya minggu depan bakal ada live trading class di Bandung tanggal 27 September bersama mentor spesialnya Pak Ilham Muslim. Nah, buat yang season lalu sempat ikut pas live trading, pasti udah tahu Pak Ilham itu cara ngajarnya seperti apa dan tentunya pasti akan seru banget. Buat yang di kota-kota lain tenang aja, kita tetap punya slot. Caranya gimana? Langsung cek ya Instagram kita @mirasetsekuritas_id untuk tahu cara daftarnya. Ya, besok sepertinya akan ada pengumuman kalau aku tidak salah. Dan program Hot Championship Season 9 ini juga didukung oleh BRI. Dan akan hadir juga bersama kita malam hari ini ada moderatornya nih, Mas Chandra. Halo malam. Halo, malam Glenda. Oke, selain Mas Chandra, ini ya mentor yang sempat bikin aku jantungan tadi. Karena tiba-tiba jam 7:15 dia bilang, "Hah, aku masih di luar rumah, aku nggak ngasih materi." Halo Koko Michael yo. Halo Glenda, halo Mas Chandra. Halo, Ko. Oke. Untung nggak jadi prank ya, Kok. Kalau jadi prank nanti aku yang share materi nih. Siap ditunggu materinya Glenda nih. Waduh, jangan deh nanti malah menyesatkan. Oke, sahabat Wiraset, untuk di sesi mentorship kali ini akan aku bacakan dulu ya disclaimer-nya. Semua mentor dalam program Edukasi Hot Championship Season 9 adalah pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan pemenang Hot Championship season-season sebelumnya dan juga bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari Miraset Sekuritas Indonesia. Jadi segala pernyataan yang nanti diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan secara pribadi ya dan bukan representatif atau perwakilan Miraset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum aja nih. Jadi kita nggak menjamin bahwa semua informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Dan semua informasi dalam program ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta membeli saham tertentu. Dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung resiko-resiko investasi. Oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Miraset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian tuntutan yang timbul, kerusakan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Baiklah, di sesi kita ini akan dimulai dengan materi yang akan dibawakan oleh Mas Chandra, kemudian materi utama dari Koko Michael Yohya yang hari ini nggak ada jambul ya, Kok? Gaya baru nih rambutnya. Apakah karena satu saham itu ARB hari ini, Kok? Jadi kita merunduk ke... Biar mirip sama Mira ya Glenda, gaya Korea gitu. Oh gitu. Kirain karena satu saham itu kembali ke tanah, terus jadi Banyak yang menurun. kembali ke tanah hari ini, bukan cuma satu. Oke, nanti kita bahas Gandiko ya. Nanti kita coba bahas-bahas ya hari ini ya. Siap. Oke, nah sahabat Miraset, buat yang nanti pengen tanya ya, apapun nanti kasih taunya di kolom live, di kolom Q&A ya, jangan di kolom live chat. Nanti nggak kebaca, oke? Jadi nanti Mas Chandra dulu, Koko Michael yo, kemudian sesi Q&A. Baik, langsung saja aku serahkan kepada Mas Chandra dan juga Koko Michael yo. Oke, thank you Glenda. Dan selamat malam, sahabat Miraset. Untuk materi kali ini kita akan bahas seputar perbankan nih. Dan yang seperti kita tahu, untuk perbankan itu rasio-rasio keuangannya itu bisa kita katakan agak berbeda dengan rasio keuangan perusahaan pada umumnya. Nah, untuk di perbankan, kita nggak bisa tuh menggunakan debt to equity ratio atau debt to asset ratio untuk menilai kesehatan perbankan. Kenapa? Karena kalau kita lihat lini bisnis perbankan itu adalah menerima dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali. Nah, pada saat mereka menerima dana, itu dihitung sebagai hutang. Sehingga kalau teman-teman lihat, biasanya debt to equity ratio perbankan akan cenderung tinggi nih, bisa 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Nah, maka dari itu kita bisa melihat rasio-rasio perbankan lain nih. Seperti misalnya
Di sini aku bahas akan ada 5 rasio. Yang pertama kita bisa bahas yaitu adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR, di mana rasio ini tuh menilai kecukupan modal yang dimiliki oleh perbankan untuk melihat seberapa besar sih perbankan tersebut dapat menanggung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi perbankan. Dan untuk rasio CAR sendiri, itu bisa kita katakan semakin tinggi rasio CAR-nya itu semakin bagus. Karena bisa kita lihat bank memiliki jumlah modal yang cenderung lebih tinggi untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Lalu berikutnya ada non-performing loan, atau bisa kita katakan adalah rasio kredit macet. Nah, di sini penjelasannya itu adalah rasio kredit bermasalah terhadap total kredit bank. Dan itu terbagi menjadi NPL gross dan juga NPL net, yang dibedakan berdasarkan potensi pembayaran kredit si nasabahnya. Dan untuk rasio NPL bisa kita lihat semakin rendah itu semakin bagus. Yang berarti jika rasio ini lebih kecil itu menandakan perbankan itu memiliki jumlah kredit macet yang rendah nih dibandingkan total kreditnya. Jika dia memiliki rasio kredit macet lebih rendah, maka profitnya akan lebih tinggi lagi. Lalu yang berikutnya ada loan to deposit ratio atau rasio yang menggambarkan seberapa banyak volume kredit yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber atau dari masyarakat. Nah, untuk rasio ini cukup unik karena dia itu tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, jika kita lihat kalau loan to deposit ratio itu terlalu tinggi, maka bisa kita katakan perbankan akan cenderung sulit untuk mengembalikan uangnya ke masyarakat nih, karena limitnya sudah agak tipis antara hutang yang disalurkan dan juga dana yang diterima. Sementara kalau terlalu rendah, itu bisa kita katakan perbankan kurang bagus dalam menyalurkan kreditnya ke masyarakat. Jadi harus di tengah-tengah nih. Biasanya rasio LDR yang bagus itu di kisaran 80-an%, 80 hingga 85%. Lalu kita lanjut. Untuk yang berikutnya ada salah satu rasio profitabilitas. Nah, untuk perbankan sendiri, kita bisa melihat profitabilitasnya dari berbagai rasio. Ada ROA, ROE, dan juga net interest margin. Untuk net interest margin, itu memperlihatkan seberapa besar pendapatan bunga bersih perusahaan dibandingkan dengan rata-rata aktiva produktif dia. Dan untuk NIM, karena dia rasio profitabilitas, maka semakin tinggi, semakin bagus. Lalu yang berikutnya ada cost of fund atau biaya dana yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu dari nasabahnya. Dan yang kita bisa garis bawahi di sini adalah biaya dana nih. Maka kalau dia merupakan komponen biaya, bisa kita katakan semakin rendah, semakin baik nih. Karena biaya yang dikeluarkan perbankan untuk memperoleh dana itu semakin kecil, sehingga dia dapat lebih profitable ke depannya. Lalu yang berikutnya ada current account, saving account, atau CASA, di mana ini memperlihatkan rasio antara proporsi dana murah yang dimiliki perbankan. Bisa kita lihat semakin tinggi, semakin bagus, karena jika rasio ini semakin tinggi, maka dapat memperlihatkan perbankan lebih banyak memiliki dana yang murah nih, dibandingkan dengan dana-dana lainnya, sehingga mereka bisa menyalurkan kredit dan mendapatkan profit dari sana dengan lebih baik. Nah, kira-kira itu aja untuk rasio perbankan. Ada 6 yang saya rangkum. Ada dari sisi profitabilitas, dari sisi kecukupan modal, serta dari sisi biaya. Oke, untuk sesi berikutnya, kita langsung saja ke sesi Ko Michael. Halo, Ko Michael. Halo, Mas Chandra. Sorry, agak telat. Gini, thank you kesempatannya. Tadi aku merhatiin banget tuh, soalnya kemarin aku baru ngeliat rasio-rasio bank tuh. Jadi, thank you Mas Chandra. Kayak KASA, dana murah, itu loan at risk sebenarnya tapi jarang disebut, lalu NPL, NIM itu rasio-rasio penting banget untuk bank ya. Oke, ini aman nggak? Apakah Aman. kelihatan? Kelihatan aman.
Oke, jadi karena di minggu lalu itu ada yang nanya, kalau seandainya saham saya itu naik kenceng, kemudian tuh saya lihat flashback ke belakang tuh nggak ada support-support yang bisa saya gunakan sebagai area beli. Apa yang harus saya lakukan? Itu satu. Contoh, ada satu saham yang naiknya kenceng. Kan saham-saham yang teman-teman yang lagi suka, yang lagi join ke trade competition kan pasti ngelihat saham naik kenceng tuh banyak banget ya. Contohnya kayak hari ini saham-saham gainer kayak apa ya gainer hari ini ya? Kayak Lead, Sema, Wins, kemudian SLIS, SMDM, GDST, itu semua naikkan belasan persen, 20%. Otomatis dia bakal ngelewatin banyak resisten-resisten yang jadi support. Tapi karena dia ngelewat resisten-resisten ini dengan spread yang terlalu jauh, dengan jumlah yang dengan nilai atau gerakan yang terlalu lebar, kalau untuk nampung di support, terasa kayak supportnya tuh mungkin terlalu jauh. Mungkin nggak dia bisa balik ke support. Momentumnya lagi kuat, volumenya pun oke. Nah, so kita bisa menggunakan satu tools yang namanya Fibonacci. Apa itu Fibonacci? Jadi sebelum masuk ke cara pakai Fibonacci, teman-teman mesti tahu dulu Fibonacci itu apa, biar jadi lebih make sense kalau kita pakai. First of all, Fibonacci itu ditemukan oleh Leonardo da Pisano. Itu merupakan seorang ahli matematika di abad pertengahan. Ini udah lama banget, kalau nggak salah tahun 1850-an ya. Jadi ada seorang ahli matematika yang berasal dari Pisa, Italia, yang punya nama Leonardo Fibonacci atau Leonardo da Pisano, bukan Leonardo DiCaprio. Kemudian Leonardo, dia tuh menemukan suatu deret angka yang angka ini tuh ditambahkan dengan angka sebelumnya. Jadi 0 ditambah 1, 1 ditambah 0, 0 tambah 1, kemudian 2. 2 ditambah 1 itu 3. 3 ditambah 2 itu 5. 5 ditambah 3 itu 8. Nah, jadi berturut sampai ujung. Yang ternyata angka ini ditemukan rasio yang sering ditemukan pada setiap bentuk benda yang ada di alam, yang ada di bumi. Yaitu rasionya tuh 0,618 atau dikenal dengan sebutan golden ratio. Bagaimana proses untuk menemukan angka 0,618? Saya nggak tahu, karena itu terlalu rumit. Tapi angka 0,618 ini, sampai saat ini, kenapa bisa banyak match dengan apa yang ada di dunia ini, sampai sekarang itu ilmuwan nggak bisa menemukan jawabannya. Makanya golden ratio atau golden ratio itu seringkali juga dinamakan dengan bilangan Tuhan. Matematikawan, ahli matematika, arsitek, kalau udah ngegambar sesuatu, biasanya tuh dia ketemu dengan angka yang pas dengan golden ratio, yaitu 61,8. Nah, 61,8 tuh angka apa sih? Nah, jadi di kehidupan, ya, contohnya Mekah, kota sucinya umat Islam. Jadi kalau kita mengukur jarak kota Mekah di kutub utara, itu diperoleh angka 7.631 km. Kemudian kota Mekah ke kutub selatan ditemukan angka 12.348 km. Jika kedua angka tersebut kita bandingkan, ditemukanlah angka 1,618. Itu angka golden ratio atau angka Fibonacci. Di luar dari itu, jauh sebelum zaman Leonardo da Pisano, itu Leonardo da Vinci. Itu dia menggambar, atau dia tuh, Leonardo da Vinci itu seniman, artis yang menggambar, yang karyanya itu sampai saat ini tuh diperdagangkan dengan nilai yang fantastis di balai-balai lelang. Jadi salah satu orang yang pertama mempelajari anatomi tubuh manusia itu adalah Leonardo da Vinci. Nah, fakta unik ketika Leonardo tuh orangnya ekstrim ya. Jadi dia tuh suka masuk ke kuburan malam-malam. Kemudian dia minta anak buahnya gali kuburan. Dia bongkar seluruh mayat-mayat yang baru dikuburkan. Dan itu jumlah mayat yang dia teliti itu lebih dari 100. Dia tuh suka meneliti dan dia temukan satu fakta. Di mana tinggi badan manusia, kalau dari kaki ke pusar itu 1, dari pusar ke atas itu adalah 0,618-nya. Nanti kalian boleh coba hitung tinggi badan kalian. Kalian coba ukur dari bawah ke
pusar, kemudian kalian tambahkan dengan 0,618 atau tambah 61,8%. Itulah tinggi kalian. Jadi dari pusar ke bawah itu 1, dari pusar ke atas itu 61,8. 100 manusia yang dia teliti itu memiliki bentuk yang seperti itu. Begitu juga dengan kontur jari. Jadi kalau dari sini ke sini 61, di sini itu 61,8. Begitu juga dengan wajah manusia. Kalau dari jidat ke dagu itu 1, dari dagu ke dahi itu 0,618-nya. Konon, wajah Mona Lisa dalam lukisan Leonardo da Vinci itu terlihat amat rupawan. Kenapa? Karena Leonardo da Vinci ketika menggambar itu menyesuaikan dengan hukum-hukum Fibonacci. Kelopak bunga, jumlah urutan bunga, kemudian banyak hal lain dalam perspektif dunia, itu yang sesuai dengan golden ratio. Ini boleh dikatakan masih jadi misteri dunia. Kenapa? Makanya golden ratio kalau bagi seorang ilmuwan biasa sering disebut dengan angka Tuhan atau God number. Nah, kemudian di luar dari itu, Sir Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi itu mempunyai rumus gaya yang dikenal dengan hukum Newton kedua. Bunyinya gini, percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh suatu gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi intinya gini, kalau ada momentum pergerakan dari satu benda, momentum yang sama itu nggak bisa membuat dia berhenti. Harus lebih besar baru bisa membuat pergerakan ini berhenti. Nah, dari konsep inilah ternyata ya hukum Fibonacci dan momentum bisa diaplikasikan dalam pergerakan harga. Bukan hanya benda yang bergerak. Jadi kalau Isaac Newton itu seringkali melakukan eksperimen dengan pergerakan benda, contohnya pergerakan kereta, pergerakan bola yang digelindingkan. Nah, ternyata para trader di luar mengaplikasikan pergerakan harga dengan Fibonacci. Ternyata ini bisa digunakan. Jadi sejatinya pergerakan harga, mau itu komoditas, mata uang, saham, cryptocurrency, itu kan digerakkan oleh momentum juga yang dari psikologis manusia asalnya, yaitu fear dan greed. Ternyata momentum ini juga sama, memenuhi hukum-hukum fisika atau hukum-hukum dasar dari yang diterapkan oleh Leonardo da Pisano dan Sir Isaac Newton. Kuncinya adalah momentum. Nah, kapan kita harus menggunakan ini? Kabar baiknya adalah kita tidak perlu menjadi seorang ahli matematika untuk bisa menggunakan Fibonacci. Sesuai dengan konsep dasar Fibonacci, maka penggunaan Fibonacci digunakan ketika suatu saham punya momentum. Momentum artinya ada pergerakan yang volatil, alias bergerak uptrend ataupun downtrend. Intinya dia harus bergerak. Bukan sideways yang contohnya kayak 0, 2%, 0 lagi, minus 2%, 0 lagi. Itu sideways, dan itu enggak menjadi tidak terlalu akurat atau tidak terlalu cocok jika kita menggunakan Fibonacci. Tapi kalau udah ada satu saham yang naik kenceng, selama 1 bulan naik 30%, selama 3 bulan naik sampai 100%, atau selama 1 hari naik 20%, contohnya kayak hari ini, Lead, Sema, Winsleys, SMDM yang naik kenceng, ada momentum itu artinya, dan itu bisa kita gunakan Fibonacci. Bagaimana cara menggunakannya? Apakah saya harus bisa menghitung bilangan deret itu? Jawabannya enggak. Di setiap OLT itu sudah ada fitur untuk menggunakan Fibonacci. Nah, perlu dicatat ya, banyak orang yang suka ngomong, kita pakai indikator aja, indikatornya Fibonacci. No, Fibonacci is not an indikator. Salah kalau ada yang bilang Fibonacci itu indikator. Indikator itu dibentuk berdasarkan pergerakan harga dan volume. Lalu muncullah indikator, ada yang namanya moving average, ada yang namanya MACD, ada yang RSI, stokastik, atau dan lain-lain sebagainya. Kalau Fibonacci itu benar-benar menghitung momentum, jadi dia nggak peduli pergerakan harga, dia nggak peduli sama volume, itu satu. Nah, cara menggunakannya, ini contoh di saham uptrend. Jadi ada satu saham yang naik pesat, seperti ini pergerakannya. Kemudian saham ini mulai terkoreksi. Dia mulai turun. Nah, pertanyaannya kan gini, ada satu saham, contoh nih, teman-teman lagi ngeliat saham naik 10%, 15%. Lalu dia mulai koreksi, kapan aku boleh beli nih? Di mana nih koreksinya gitu? Kan bingung kan?
dari 0 sampai 15%, pasti pengennya beli di bawah lagi dong. Tapi kalau di bawah lagi dapat, jangan-jangan udah beres gitu. Jadi harus beli di antara pas paling bawah ke paling atas pas mulai koreksi. Belinya di mana? Nah, cara mencari titik pembelian menggunakan Fibonacci adalah gunakan titik terbawah ke titik tertinggi. Kalau dari gambar ini, that means dari yang paling bawah yang circle kuning ini ke yang paling atas, yaitu di sini. Nah, kunci dalam mendapatkan titik ini adalah kita harus mencari titik terendah dan titik tertinggi. Kalau bahasa teknikal, higher low dan higher high. Bahasa gampangnya, bahasa trennya, swing low dan swing high. Bahasa kampungnya, titik terendah sama titik paling tinggi. Dan yang paling perlu dicatat adalah, nggak ada aturan pasti dalam menentukan titik tertinggi ataupun titik terendah. Karena swing low dan swing high, setiap trader itu subjektif. Contoh, saya merasa titik terendah dari saham apa, lead, adalah 67. Hari ini low 67. Tapi bagi Mas Chandra, mungkin 50, karena Mas Chandra lihatnya udah dari 50. Atau bagi Glenda justru low-nya itu di 79, karena Glenda lihatnya di sesi kedua. Jadi every trader itu dia bakal punya view swing low dan swing high yang berbeda-beda. View mana yang paling kuat? Jawabannya adalah, nah, kalau seandainya kalian pengen ngambil nggak dari paling bawah, tapi dari tengah. Dari sini saya mau coba tarik ke paling atas, boleh nggak? Jawabannya amat boleh. Jika yang kita ambil adalah swing low terdekat atau titik terendah terdekat, maka artinya trading plan kita lebih singkat dan lebih cepat. Tapi harus dicatat, potensi support atau potensi area tahanan yang didapat dari time frame yang lebih pendek jelas lebih lemah daripada time frame yang kuat. Itu bukan cuma soal scalping, bukan cuma soal swing trading. Di dalam bentuk manapun, view yang besar atau view yang panjang biasanya selalu lebih kuat daripada view yang pendek. Kalau teman-teman trading scalping lebih banyak loss-nya daripada entry swing kan, tapi frekuensinya juga lebih cepat, intinya gitu. Jadi semakin pendek time frame kita, maka potensi false-nya semakin gede, tapi potensi dapat area entry terbaiknya semakin cepat. Kalau teman-teman pakai time frame yang panjang, mungkin bisa sebulan sekali baru ketemu area entry. Tapi kalau pakai entry daily, tiap hari ada aja dapat area entry. Contohnya seperti apa? Jadi, kalau menggunakan Fibonacci, ingat sekali lagi, Fibonacci bukan indikator, tapi alat bantu, maka kita akan diberikan 3 titik terpenting dari Fibonacci, yaitu 0,382, 0,5, dan 0,618. Di mana suatu saham akan rebound di titik 0,382 kah, 0,5 atau 0,618? Jawabannya adalah tergantung dari kuatnya tren saham ini. Kalau saham ini naik uptrendnya benar-benar kuat, masih strong banget, maka yang potensi rebound itu di titik pertama, yaitu 0,382. Jadi biasanya saya itu hanya lihat 3 titik ini. Kemudian titik yang paling penting itu mana? Biasanya ini. Jadi kalau ada satu saham naik kenceng, titik paling rendahnya itu ini. Kalau seandainya dia udah koreksi dalam dan kesentuh ini, potensi reboundnya itu besar. Ko Michael, mohon maaf, itu bar Zoom di atas boleh bantu ditutup, slide-nya agak ketutupan kok. Ya, bar Zoom. Ya, itu ya. Oke. Nah, jadi kalau saham ini trennya naiknya itu masih kenceng, biasanya kita spek di angka pertama 0,382. Tapi kita bisa spare sampai 3 titik terpenting. Kalau 0,618 udah lewat, biasanya tuh udah agak-agak jelek trennya. Nah, ini contoh. Ini adalah saham Panin, PNIN. Ini saya yakin teman-teman pasti agak suka juga karena volatil dan pergerakan spread-nya besar. Nah, ini saya balik dulu ke angka. Saya ke trading view aja mungkin lebih jelas. Nah, jadi kan ini Panin ya contoh.
dia sideways dan punya pattern yang menurut saya menarik, yaitu symmetrical triangle lah atau bullish pennant. Nah, titik terendah dari swingnya dia itu dia ke sini, naik, koreksi lagi, naik lagi, koreksi, naik. Nah, kemudian titik terendahnya itu ada di sini. Oke. Lalu dari 800 dia naik kenceng sampai 1200-an gitu atau 1250. Kemudian dia mulai terkoreksi nih. Pertanyaannya, kalau saya nunggu lagi di sini kan kelamaan. Mungkin nggak bisa balik. Jangan-jangan kalau balik udah jadi bearish gitu. Saya harus belinya di mana? Karena ini nggak ada support kuat gitu. Nah, so you can use Fibonacci, yaitu berdasarkan hukum Fibonacci, yaitu titik terbawah ke titik terendah. Maka saya ambil di sini ke paling atas. Nah, ternyata panin itu rebound dari titik tengah atau 0,5% di 1025. Jadi titik terendah panin ketika dia mulai koreksi, ini asumsinya belum ada ya. Jadi kita nariknya tuh begini. Nah, kemudian kita nangkepnya di 3 titik Fibonacci, yaitu 3 titik terpenting, yaitu di sini. Di sini ada ya 0,3, 0,5, 0,6. Biar nggak terlalu ruwet, kita hapus Fibonacci-nya biasanya gini. Nah, jadi inilah titik terpenting untuk membeli saham panin ketika terkoreksi. Dengan cara mengambil titik terbawah, kita tarik ke titik ke atas, dan 3 titik penting 0,3, 0,5, dan 0,618. Di case panin, panin ternyata rebound di titik 0,5, yaitu di titik sini. Tepat banget nyentuh menjadi titik bottom, kemudian dia kenceng. Nah, dari 1020 ke 1400 itu 40%, bayangkan. Hampir 50%, bahkan hampir menyentuh 1500. Hanya dengan tools Fibonacci, tools sederhana. Nah, pertanyaannya kan, kenapa panin reboundnya di 0,5 atau 1025? Kenapa enggak di 0,382 atau di 0,618 yang lebih kuat lagi? 0,618 itu bilangan paling penting dari Fibonacci. Ternyata kalau kita flashback ke belakang, ini di materi pertama saya, kita tarik ke time frame yang lebih jauh, ternyata panin tuh punya support kuat yang dibuat di bulan Juni, yaitu high dari bulan Juni. Yaitu titik tertinggi yang dia meng-create sebuah hukum, nama teknikalnya tuh higher high atau swing paling high. Nah, titik ini ternyata bertepatan dengan Fibo 0,5. Sehingga ini menjadi titik paling kuat dari pantulan panin, yaitu kalau kita tarik dari ini, nah ini titik tertinggi dari panin. Kalau kita tarik garis lurus, nyentuh ke Fibonacci 0,5. Jadi, penggunaan Fibonacci, jika kalian bisa masukkan lagi dengan support dan resistance, itu very, very, very powerful. Nah, itu alasan kenapa panik rebound dari titik higher high. Jadi sebenarnya kalau tanpa Fibonacci pun teman-teman bisa kira-kira di sini nih. Ini higher high. Nah, tarik garis lurus. Plum. Nah, nyentuh di sini. Kemudian dari Fibonacci dari paling bawah ke paling atas, sorry di sini, ternyata juga kena titik penting ini, yaitu 0,5. Itu alasan kenapa 1020 dari panen itu jadi rejection yang kuat, bukan di 0,618 rupanya. Nah, kita masuk ke contoh case kedua, yaitu di saham, ini saham-saham salah satu saham yang kenceng nih, yaitu saham apa nih? Pico. Sorry, Okas. Saya suka nih saham ini. Nah, Okas dia rebound dari angka 74 sampai ke 184. Bayangkan naiknya tuh lebih dari 100%, 150% lebih Pico. Sorry, kok Pico lagi sih? Okas. Nah,
Dari sini, OKAS itu naik kenceng luar biasa. Pertanyaannya mau beli di mana? Pasti takut kan? Pasti teman-teman kayak ngecun gitu, ngelihat saham yang naik 20%, besok naik lagi 20%, besok naik lagi 30%, saya mau beli di mana ini? Nah, ketika OKAS mulai terkoreksi, di titik tertinggi 180, saya gunakan Fibonacci dari paling bawah ke paling atas, dari dia mulai terkoreksi, dan ternyata Pico di case ini dia rebound dari titik pertama Fibonacci golden ratio yaitu 0,382. Kenapa? Jawabannya satu. Selain ada gap up kecil di sini, gap up otomatis akan menjadi support. Ternyata OKAS ini sahamnya uptrendnya luar biasa. Uptrendnya amat-amat kuat. Dan teman-teman perhatikan, penurunan OKAS itu tanpa volume sama sekali. Jadi ketika OKAS naiknya kencang dengan volume, koreksi tanpa volume, dan bertepatan dengan golden ratio serta support di dalam candle, this is a very very high reason untuk beli, yaitu di angka ini 142. Dan lowest dari Pico itu berapa? Tepat di 142. Kalian lihat yang di bagian atas itu kelihatan kan? Open 142 itu juga menjadi low 142. Nah, jadi cara menggunakan Fibonacci adalah seperti itu, yaitu kalian tarik dari titik terbawah ke titik paling atas. Nah, kemudian muncul pertanyaan pasti. Lantas, bisakah Fibonacci saya gunakan dalam time frame kecil? Kalau tadi kan rata-rata pakai candle daily. Jadi kembali lagi ke hukum dasar dari Fibonacci dan momentum. Momentum suatu benda itu enggak pernah dibatasi oleh waktu. Jadi enggak pernah Newton itu membuat hukumnya itu kayak begini. Pergerakan suatu benda dengan kecepatan 100 km per jam itu akan berhenti dalam waktu 1,5 jam gitu. Enggak pernah seperti itu. So, jika kita mengacu pada hukum Fibonacci dan momentum dari Leonardo da Pisano dan Isaac Newton, maka jawabannya adalah bisa. Di dalam time frame kecil pun kita bisa memanfaatkan Fibonacci. Nah, saham tiba-tiba naik kenceng. Support di bawah pun jauh banget. Apa yang harus saya lakukan? Kalau antri sampai bawah, kelihatannya nanti malahan udah jadi beres, jadi jelek. Pergerakannya terlalu cepat. Satu hari mungkin arah gitu, besok arah lagi. Atau hari ini arah, kemudian besok koreksi saya harus tangkap di mana? Di ARB kah? Atau di 2 kali ARB kah? Atau di 3 kali ARB kah? Atau tunggu dia kembali ke harga bawah kah? Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep Fibonacci dalam menangkap momen retracement. Jadi namanya itu Fibonacci retracement. Contoh saham yang kemarin itu baru kencang yaitu adalah PLN. Kalau nggak salah ini cost 25% atau 27%. Saya lupa, intinya di atas 20% dalam satu hari. Kemarin saham-saham properti second liner semuanya naik kencang ya. Nah, ini bisa membuat APLN melewati support-support minornya. Jadi yang di bawah-bawah ini nih, yang kecil-kecil ini yang di bawah itu semua dilewatin plum langsung. Resisten-resisten pun plum langsung jadi support. Nah, mau entry balik tunggu di bawah, mungkin nggak kesampaian. Lama banget kan? Kalau saya mau entry di ARB pertama, nanti kalau ARB kedua gimana? Rugi dong saya. Nah, area resist itu 120, tapi close-nya tuh jauh di atas. Jauh sekali untuk mencapai area pembelian pertama. Nah, so yang saya lakukan di APLN adalah ini APLN, jadi ini base-nya di bawah. Tiba-tiba naik kenceng, volumenya kenceng dan kuat pula. Nah, saya harus nangkepnya di mana? Nah, maka di candle yang menjulang ini, saya gunakan Fibonacci, yaitu saya coba kasih mark dulu ya, candle yang ini. Saya masuk ke dalam time frame 5 menit, contoh. Nah, yaitu candle yang ini. Nah, titik terbawah dari candle ini kan ada di sini. 118, kemudian menjulang ke titik tertinggi 157. So, I use Fibonacci retracement ke paling atas. Nah,
Lihat pergerakan dari APLN dalam satu hari yang naik kenceng, ketahan di 157, dia koreksi ke Fibo pertama, yaitu (0,382), masih terkoreksi. Kemudian yang kedua 0,5, dan yang terakhir yaitu bilangan Tuhan yang benar-benar jadi sampai saat ini masih jadi misteri, sampai-sampai ilmuwan aja nyerah bilang ini adalah angka Tuhan. APLN rebound tepat di titik bilangan Tuhan, yaitu 133. Kenapa bisa? Saya juga nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau pakai candle harian juga bisa. Jadi saya tariknya gini aja. Nah, saya buat agak lebih panjang biar lebih enak dilihatnya, yaitu titik terbawah ke titik tertinggi. Nah, jadi sorry di sini. Nah, APLN susah nih. Nah, APLN rebound tepat di angka golden ratio, yaitu 0,618. Dan setelah dia menyentuh golden ratio, habis itu dia naik dengan amat kencang. Jadi seperti itu cara menangkap momen-momen dalam golden ratio. Contoh lainnya begini. Teman-teman kan pasti semua punya RTI ya. Contoh, ada saham yang pagi-pagi naik kenceng. Lalu dia mulai terkoreksi tuh. Sesi 2 lagi jelek atau sesi 1 akhir lagi jelek. Bisa nggak pakai Fibonacci? Jawabannya bisa. Teman-teman tinggal tarik aja titik terbawah ke titik terendah. Nanti Fibonacci akan kasih 3 kotak, 3 area paling penting. Dan itulah potensi penting. Potensi di mana sahamnya rebound setelah itu. Dan rules pertama yang bisa kita combine dengan volume, karena Fibonacci nggak masukin volume, adalah perhatikan volume menitan ketika yang naik itu kenceng dan koreksinya pelan. Nah, 3 titik inilah 0,3, 0,5, dan 0,618. Inilah titik yang paling tepat untuk melakukan pembelian dalam harian. Jadi teman-teman tiba-tiba ngelihat saham naik kenceng, mau beli takut, atau udah lihat lama lupa beli, tiba-tiba kenceng. Nah, pas dia koreksi di harian, sesi 1 sebelum closing atau sesi 2 setelah open, atau justru penghujung sesi 2, teman-teman sambil perhatikan volume. Kalau dulu sih ada Broxum, enak lihat, sekarang nggak bisa. Jadi teman-teman kalau lihat volumenya menurun dan teman-teman masuk dalam chart menitan, tarik Fibonacci, 3 titik penting ini adalah titik yang paling best price untuk dilakukan pembelian. Dan ini di APLN dia tepat rebound di golden ratio. Jadi rules penggunaan Fibonacci adalah dia harus punya momentum dulu, baru bisa kita pakai. Kemudian kalian bisa combine dengan volume. Setelah itu, kuncinya adalah teman-teman harus bisa melihat titik tertinggi dan titik terbawah. Titik tertinggi dan titik terendah dari suatu saham di setiap view manusia, setiap view trader itu berbeda-beda. Nah, enggak ada rumus pasti mana yang pasti bakal rebound, mana yang pasti bakal lebih baik. Jawabannya itu berbeda-beda dari setiap trader, berbeda-beda dari setiap kita punya trading plan. Semakin pendek kita pakai, semakin banyak titik entry-nya. Semakin panjang time frame kita, semakin sedikitlah kita dapat titik entry, tapi potensi dia false itu lebih rendah. Nah, itu sekian dari cara penggunaan Fibonacci. Mungkin yang saya mau sampaikan, yang biasanya teman-teman melihat Fibonacci itu dipakai di chart harian, sebenarnya di chart menitan juga kita bisa lihat. Dan percaya atau enggak sama saya. Kalau teman-teman udah biasa pakai Fibonacci di menitan, di harian, scalping atau apa itu, ntar nanti teman-teman nggak perlu pakai Fibonacci, teman-teman udah bisa kira, oh ini pasti ke 0,5, ini pasti titik 0,5, karena udah biasa. Udah tahu spreadnya kalau naik 20%, sebenarnya logika sederhananya tuh gini. Ini kertas nih ya. Nah, ini 0, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak, Chandra? Kelihatan, aman. Aman ya. Nah, ini kertas. Ini 0, ini 100. Atau ini titik terbawah, titik terendah. Tengah itu 0,5. Kalau kita lihat. Nah, titik ini tuh 0,5 dari Fibonacci. Di bawahnya sedikit tuh 6,18. Disinilah yang biasanya potensi reboundnya paling kuat.
Itu sekian dan aku balikin ke Pak Chandra. Thank you. Siap. Jadi hari ini kita belajar Fibonacci, intinya pada saat kita mencari support untuk saham-saham yang sedang rally besar, kita bisa menggunakan Fibonacci, dan kita bisa menghafal beberapa rasio-rasio, beberapa golden ratio, di antaranya itu tadi ada 0,3, 0,5, serta 0,618. Oke. Dan untuk yang perhitungan-perhitungan cara mencari angkanya itu teman-teman nggak usah ambil pusing, karena tadi seperti yang dikatakan Ko Michael, ilmuwan pun masih bingung kenapa rasio ini bisa sangat cocok untuk di beberapa kasus-kasus tertentu. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Untuk yang pertama, untuk rasio perbankan tadi, dan untuk rasio perbankan tadi, untuk di host itu nggak ada ya rasio-rasio perbankan, jadi teman-teman bisa cari sendiri di presentation yang dikasih oleh emiten. Tinggal ketik aja misalnya BBRI Investor Relation, nanti tinggal klik aja ada PowerPoint-nya, lalu tinggal dibuka aja tuh. Biasanya mereka jelasin secara detail di presentasi mereka. Oke, untuk pertanyaannya, ini pada banyak yang anonimus di Ko Michael, pada malu-malu mau nanya nih. Untuk yang pertama, Ko Michael, tarik Fibonacci itu dari body atau ekor nih, dan kenapa? Gini, ini selama ini saya pakai Fibonacci ya. Jawaban saya tuh ada teori yang bilang kalau seandainya kamu nariknya dari ekor di bawah, maka di atas juga harus dari ekor. Kalau di bawah body, di atas nggak boleh ekor. Nah, in my opinion, this is a free. Nggak ada satupun teori yang pasti. Karena setiap saham kan bergerak liar. Kadang-kadang ada false break, kadang-kadang ada false breakout. Jadi, in my opinion, kalau kamu narik satu Fibonacci dari bawah ke atas, kamu perhatikan setelah itu banyak nggak garis-garis yang kayak contohnya dari bawah ke atas ini kan, kamu tarik dari sini ke sini. Kamu ragu mau tarik dari paling ujung atau ke body gitu, ekor atau body. Kalau kamu narik di body di bawah banyak kena, berarti itu yang paling cocok. Tapi kalau kamu ada satu momen kamu narik ke paling ujung lebih banyak kena candle di bawahnya, maka lebih cocok yang di atas. Intinya ketika kamu narik, kamu perhatikan dengan gerakan sebelumnya, yang udah ada sebelumnya. Banyak nggak kenanya? Kalau banyak kenanya, berarti lebih cocok pakai yang itu. Dan itu nggak ada teori pasti. Contohnya kayak di APL ini ya. Saya tarik dari body paling bawah, kemudian tarik ke ekor. Kenapa nggak di body juga? Tapi ternyata ya, kalau kita flashback ke sebelumnya, itu lebih banyak kena candle-candle sebelumnya. Jadi saya lebih cocok pakai yang paling, di kasus APLN, saya lebih cocok tarik ke yang paling atas gitu. Jadi nggak ada teori pastinya. Siap. Sesuai kecocokan aja. Oke, terus kita lanjut ke Michael. Ini kan tadi Fibonacci retracement tuh. Nah, apakah sama dengan Fibonacci extension tuh kok cara penggunaannya maupun bentuk chartnya tuh? Gimana kok Michael? Sebenarnya sama ya, cuman kalau extension tuh seperti ini. Ini contoh. Kalau tadi kan namanya retrace, kita cari koreksi ya. Nah, kalau kali ini kita cari target. Jadi contohnya begini. Ini saham naik kenceng. Lalu koreksi nih. Lalu breakout. Kan? Dari titik tertingginya. Contohnya di sini deh. Nah, pertanyaannya ketika breakout, kita kan bingung. Targetnya kemana gitu. Karena nggak ada support resisten sebelumnya, anggap ini all time high. Maka kita gunakan yang namanya Fibonacci extension. Cara nariknya, kalau tadi itu dari bawah ke paling atas, kali ini kita tarik dari paling atas ke paling bawah. Nanti Fibonacci itu bukan muncul di bawah lagi, tapi di atas kalau kita nariknya kebalikan. Contoh, apa yang all time high? Let's say Pico lah. Nah, Pico ini kan kenceng ya. Nah, waktu dia break high gini, kita bingung targetnya kemana. Maka kita tariknya tuh dari titik tertinggi, yaitu di sini, ke titik terendah. Nah, inilah yang namanya Fibonacci extension. Kalian lihat ya. Nah,
Pico ketika menyentuh titik Fibonacci yang pertama, yaitu di sini, dia tertahan. Habis itu koreksi. Kena lagi, koreksi lagi. Habis itu yang terakhir, kena dari titik ini, dia koreksi lagi. Jadi itu namanya Fibonacci extension. Kalau kalian nariknya kebalikan, dia kasih target-target yang ada di atas. Bukan lagi yang di bawah. Gitu. Dan angkanya selalu 0,618, 2,618, 3,618, 4,618. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke Michael. Ini ada banyak pertanyaan, yang satu tipe ya, dari Pak Riolim, Bapak Kamaludin, dan segala macam. Ko Michael, apakah Fibonacci ini bisa dipakai juga buat cari pantulan di saham downtrend, Niko? Gimana? Jawabannya, sebentar ya, saya mikir dulu. Jawabannya tuh bisa, tapi begini. Contoh, ini contoh ya. Agak rumit sih ini, tapi bisa. Contoh, ini ada satu saham downtrend. Ya. Nah, kita anggap dia all time low, atau dicari support dari 2, 3, 4, 5 bulan sebelumnya tuh, nggak ada. Jadi udah memang benar-benar downtrend aja. Ketika dia mulai terkoreksi, naik ke atas, lalu koreksi menembus new low. Nah, kalau kalian tarik, biasanya kalau kita mau cari koreksi, kan dari bawah ke paling atas. Benar ya? Lalu ada 3 titik di sini yang paling kuat biasanya. Nah, kalau seandainya 3 titik ini tertembus, maka kalau kita zoom out, semuanya Fibonacci itu kasih titik lagi di bawah. Contoh, kayak begini. Ini Pico. Titik terbawah dan tertingginya kan sebelumnya tuh di sini, ya, di angka 122 dengan 196. Nah, cara mencari titik low dari Pico itu, kalau kalian tarik dari bawah ke paling atas, nah kalian lihat Pico itu rebound dari Fibonacci terakhir dia, yaitu di sini. Nah, yaitu di titik 72, ya low-nya 71 ya dekat lah dengan titik terendahnya, yaitu di sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat cuman begini ya. Nah, dia kasih golden ratio-nya tuh di sini. 3 ini. Karena 3 ini udah tertembus di bawah, maka dia ada kasih kelipatannya, yaitu di sini. Nah, inilah titik lowest daripada Pico atau saham-saham apapun yang dia menembus new low. Kalau seandainya ada saham tuh bisa minus 6, makanya Pico itu bakal rebound di minus 6 gitu. Teorinya gitu. Oke, mantap sekali. Kita langsung lanjut. Berarti seperti dikatakan tadi, ini nggak cuma dipakai di daily ya, di semua time frame itu bisa ya kok ya, dari 5, 10, 15. Semua time frame. Oke, dan untuk penarikan garis berarti style-nya adalah dari kiri ke kanan ya? Untuk Kiri ke penarikan kanan. Kalau seandainya dari kanan ke kiri udah dipastikan salah. Oke, berarti teman-teman perlu diperhatikan ya, dari kiri ke kanan tuh ya. Oke, kita lanjut. Oke, bisakah Fibonacci ini dipakai di saham-saham yang baru IPO nih, Ko Michael? Yang udah, let's say 2 mingguan IPO tuh, bisa nggak tuh? Jawabannya bisa aja, cuman lebih kan karena sifatnya volatil ya, jadi jauh lebih banyak false-nya gitu. Intinya kalau saham IPO sih sebenarnya lebih ke underwriter-nya sih dibanding dengan Fibonacci gitu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Anonymous nih. Nah, ada pertanyaan, ketika harganya, ini pas saat kita cari titik entry dari yang tinggi tadi nih, ketika harganya sudah menyentuh golden cross ratio, tapi posisinya itu lagi ARB tuh kok, bagaimana? Apakah kita entry atau tunggu dulu? Biasanya ya, kalau yang saya temuin ya, posisi suatu saham menyentuh titik golden ratio, itu tuh titik lowest meskipun dia ARB gitu. Contohnya kayak gimana sih? Contoh ya,
ARB itu minus 7% pas ya dengan golden ratio-nya. Nah, itulah tetap titik entry, nggak peduli di ARB atau enggak. Jadi itu ARB itu cuma masalah teknis bursa, tapi kalau momentum tuh nggak berubah. Paling hanya kehambat sedikit gitu, yang mau jualan harusnya bisa jualan hari ini, yang nggak bisa ya udah lanjut besok. Nah, harga itu kan nggak masalah dengan teknis, nggak masalah dengan momentum bursa, cuman agak sedikit kehambat. Jadi nggak ada masalah kalau ARB kekunci meskipun di golden ratio, nggak usah entry dulu. Kalau menurut saya nggak. Kalau golden ratio ya golden ratio. Oke. Oke, lalu pertanyaan berikutnya kita lanjut ke Michael. Nah, apakah Fibonacci ini bisa sebagai penentu adanya reversal suatu tren nih? Sebagai contoh, misalnya pada saat sedang uptrend, jika ternyata pada hari tersebut closing di bawah 61,8%, apakah kita bisa simpulkan saham tersebut akan berbalik arah, Ko Michael? Gimana? Yes, jawabannya iya. Jadi momentum kuat dari satu saham maksimal itu di 0,618. Kalau drop under itu mungkin bisa kita katakan kalau uptrend-nya itu udah gagal. Karena 0,5 itu aja artinya udah setengah dari kenaikannya. Kalau 0,618-nya masih jebol, that means momentumnya itu udah gagal. Momentumnya itu berarti udah ada momentum lebih besar dari momentum sebelumnya. Kalau sebelumnya itu uptrend, berarti ada seller yang datang yang membuat momentum uptrend-nya itu udah selesai, yaitu di angka 0,618. Siap. Oke. Pertanyaan berikutnya Ko Michael dari Bapak Irwan Suvento. Izin tanya Ko Michael, apakah Fibonacci itu perlu dikombinasikan dengan volume untuk entry? Nah, gimana Ko Michael? Jawabannya yes. Jadi saya tuh lebih suka kalau seandainya ada satu saham retrace no volume. Karena gini, ini logik aja deh. Seandainya saya bandar Pico, seandainya ya, Pico itu kan nggak liquid. Seandainya saya punya 1 miliar, saya angkat lagi 2 miliar, angkat lagi 3 miliar, lalu dibanting sama orang lain gitu. ARB-nya itu dengan modal cuman anggap 200 juta satu hari. Besok ARB lagi dengan modal cuma 100 juta. Biasa semakin hari ARB kan volumenya semakin kecil. Karena nggak ada yang mau beli kan. Jadi lakunya itu kecil banget. Nah, someday kalau seandainya momentumnya udah kena di momen pas untuk dia mau rebound, baik itu menggunakan titik high ataupun Fibonacci, dan dengan volume yang rendah, itu potensi rebound jauh lebih besar. Contohnya kalian lihat kayak saham-saham modal kayak begini ya. Setiap dia koreksi tanpa volume, itu reboundnya tuh jauh, potensinya tuh jauh lebih besar daripada koreksinya gitu. Pak, ini perhatiin aja Pico ya. Koreksi, volumenya nggak ada. Ini volume pertama besar karena melewat resisten wajar. Nah, volume kedua nggak ada, yang ketiga juga nggak ada, langsung kenceng. Nah, ini juga begini. Volumenya makin nggak ada, habis itu naik kenceng. Nah, ini Pico nih, kalau besok tanpa volume nih koreksinya nih. Nah, ini kan titik high, dan ini juga pasti ada golden ratio di sini. Nah, di angka 320-an menurut saya itu ada potensi rejection. Apalagi kalau nggak ada volume besok. Mantap. Gitu. Siap. Itu agak serem juga ya, pas dia 3 kali turun, tiba-tiba meskipun nggak ada volume, jantungan juga kalau si Pico ini ya, yang pas di garis ini tadi. Ya, karena dia udah agak tinggi ya. Kalau masih di bawah-bawah masih looks fine gitu. Oke, mungkin itu saja sebagai penutup Q&A. Untuk sesi berikutnya, gimana kalau kita masuk ke running chat, Ko Michael? Untuk bahas-bahas saham, boleh? Boleh. Jadi untuk di sesi ini, teman-teman boleh ketik aja satu saham di running chat. Jadi nanti aku akan pilih yang saham yang paling banyak yang disebutkan oleh teman-teman. Kita mau bahas berapa nih, Ko Michael? Terserah. Kira-kira. Terserah, siap. Oke, sudah mulai bermunculan. Kita mau bahas apa nih? Blue chip atau second liner? Ini banyak yang third liner nampaknya ya, second sama third liner. Oke. Ini kalau Ko Michael sekarang lagi megang berapa saham kok? Apakah banyak? Aku hampir 10. Waduh, banyak. Mantap. Oh, cepet banget itu running trade-nya. Oke, sudah boleh muncul beberapa saham. Aku mungkin pilih satu saham dulu, jadi boleh dihentikan teman-teman. Oke, yang mulai banyak bermunculan tadi
tipis-tipis sih antara bumi ataupun selis yang paling banyak bermunculan. Gimana kok Michael Bumi antara ya. dua itu? Salah satu? Bumi dulu boleh. Dua-duanya boleh. Jadi bumi ya dia itu punya channel uptrend kalau menurut saya. Channel uptrendnya breakdown nih. Nah, target penurunan dari channel uptrend ini itu ada di 150. Nah, kalian boleh coba lirik di 150. Menurut saya di 150 potensi reboundnya oke, karena di 155 sampai 150 itu juga bertepatan dengan golden ratio. Jadi di 155 ini ya. 155 ke bawah itu ada potensi dia rebound. At least reboundnya itu nyampe ke neckline dia. Gitu. Itu bumi di 155. Tapi dari Broxom memang masih buangan terus masih lumayan masif. Nah, kalau selis Gara-gara mobil listrik ya. Ya, ini menarik ya selis ya. Jadi kalau saya bicara pattern ya, dia tuh punya pattern cup and handle. Jadi sepeda listrik nih. Oh iya sepeda dia. Motor Jadi listrik. sepeda gitu. Nah, sepeda listrik. Nah, jadi target dari pattern ini itu ada di 340 dan karena hari ini close Marubozu atau close high ya itu ada potensi untuk besok nyentuh resistennya yaitu di 300. Terakhir kali kan dia ketampar di 300 tuh. Iya. Nah, kalau kita bicara potensi saham ini potensinya masih oke, resikonya juga besar karena volatilnya bukan main gitu. Betul. Tapi saya memandang positif untuk selis. Ini salah satu contoh saham yang reversal karena volumenya besar di bawah, base-nya ada, uptrend-nya baru mulai. Gitu. Oke. Itu ada gap ya kalau nggak salah tuh ada gap down ya di Kirina itu beberapa. Iya banyak nih. Nah salah satunya di 350 nih. Jauh banget ya. Nah ini potensi pas nih kesentuh nih. Oke, mantul ya. Tapi perlu diperhatikan lagi tentang volatilitas harganya teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjut ke running trade di sesi berikutnya. Silakan teman-teman boleh tuliskan satu saham lagi yang mau kita bahas di running trade. Kira-kira apa yang ingin kita bahas pada malam hari ini? Ini pada suka main yang second atau third liner kalau dilihat ya. Karena kompetisi mas. Oh iya benar juga. Dikit lagi udah habis kita ya. Mulai muncul banyak antara PSKT, Kakes, iya, di antara dua itu. Oke, Kakes ini menarik karena kan Kakes ini baru menyentuh all time high ya. Cuman sayangnya tuh jarum-jarumnya ini menurut saya agak mengkhawatirkan. Kalau saya masuk ke time frame kecil ya masih looks fine ya. Jadi Kakes itu area support itu di 180. Nah, hari ini kan close-nya tuh jelek banget ya. Besok kalau koreksi ke 180, menurut saya potensi rebound-nya besar. Ini masih uptrend, cuman memang udah agak mengkhawatirkan karena ada ekor terus, jarum terus di atas. Jadi menurut saya kalau seandainya ini untuk hold jangka panjang, agak beresiko. Tapi kalau untuk short term, untuk balik ke 200 ke atas itu masih ada potensi. Ini masih belum lihat Broxum ya, tapi sekilas tuh areal 185, 180 itu worth to buy. Nah, itu Kakes. Satu lagi tuh tadi PSKT. PSKT. Ya. Hari ini ARB kalau nggak. Oh enggak. Ini bagus loh. Enggak ARB itu hebat. Bisa saham-saham lain tuh banyak ARB ya. Dia punya method cup and handle dan volumenya juga oke. Hari ini saya belum cek Broxum, tapi I guess kalaupun distribusi nggak masalah karena nggak gede. Nah, 95 sampai 84 itu worth to buy. 95 sampai 84. Nah, targetnya sendiri sebenarnya ya targetnya itu 120. Saya suka nih PSKT karena dia volumenya oke, story-nya juga oke, dan dia punya pattern yang tuh pasti channeling uptrend baru mulai gitu. Ada potensi nih untuk kembali ke all time high-nya di 130. Mantap.
Oke, itu jadi pandangan dari Ko Michael, dan perlu digarisbawahi lagi, ini disclaimer on ya teman-teman ya, untuk sebagai bahan pembelajaran aja, bukan instruksi untuk membeli ataupun menjual saham. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, mungkin ini kan udah dibahas yang agak-agak gorengan ya. Bukan gorengan, yang volatile lah. Mungkin kita bahas sedikit yang blue chip ya. Ada beberapa tadi muncul, aku lihat ada sedikit yang mention, ada Astra dan juga Akra nih, Ko Michael tadi. Beberapa sebut di atas. Oke, ASI juga menarik ya. Setiap hari foreign flow tuh selalu ke mereka, dan ini potensi ASI sih break high-nya lagi tuh kuat ya, asalkan dia bisa ngelewat titik 7.200, potensinya tuh ada banget untuk Astra. Jadi nah gini, kalau dibicara pattern, dia nggak ada pattern sebenarnya, hanya sekedar usaha untuk menuju resist, dan potensinya tuh kuat. Kenapa? Karena di resist aja volumenya besar gitu. Ini termasuk volume yang besar untuk Astra, apalagi dia berhasil melewati MA 200, itu satu. Nah, kalau bicara pattern ya sebenarnya ada, yaitu namanya bullish flag. Nah, jadi targetnya itu ke 8.000 untuk ASI. Lalu satu lagi tadi itu Akra. Ya, Akra. Ini juga udah lama banget saya lihat, dia punya pattern yang sama dengan Astra, yaitu bullish flag, hanya dengan flag yang lebih panjang. Nah, targetnya sendiri ke 1.600, dan ini tuh saat ini tuh lagi kayak konsol aja gitu, dan break dengan volume yang besar kayak gini, ini pertanda lagi diapresiasi sama market, dan ini very uptrend sebenarnya. Nah, ini kebetulan 1.600 tuh dekat resisten tuh. Nah, jadi potensi dia untuk ke sini tuh ada banget. 1.600. Oke, berarti nyari area support untuk buy, kita bisa pakai Fibo juga di sini, Ko Michael. Pasti dong. Nah, kayak ini kan dia rebound dari 0,5 nih, yang pertama. Nah, kalau yang kedua yaitu di sini. Bisa dari ini ke ini, atau dari ini ke ini. Nah, mungkin karena dia strong uptrend, kita ambil dari sini tuh bisa tuh. Nah, Akra tuh rebound dari Fibo pertamanya, karena dia masih strong uptrend di 0,3-nya. Nah, jadi kalau next koreksi di 0,3 nih, di 1.350 ke bawah lah, itu area good bull. Oke. Satu lagi deh, penutup nih, Ko Michael nih. Jadi teman-teman boleh untuk satu saham terakhir, silakan yang ingin dibahas di running trade boleh. Diketik aja sahamnya apa. Wah, banyak banget di Ko Michael nih. Atau di sini Ko Michael ingin memilihnya di antara sekian banyak itu, Ko Michael? Aku nggak bisa lihat, terlalu cepat. Cepat banget ya. Oke. Atta, BDMN, Set Harum, Era, astaga banyak banget. Pusing saya, Ko Michael. Oke, boleh untuk Antam deh, Ko Michael deh. Antam good ya. Jadi Antam itu udah ada pattern yang break, namanya double bottom bisa, tapi nggak kelihatan di time frame daily. Kalau masuk ke dalam time frame kecil, baru kelihatan double bottomnya tuh di sini tuh. Tahu ya, semacam cup and handle lah hitungannya. Nah, dia juga rebound dari titik neckline-nya, jadi ini valid. Nah, yang kedua, in my view ya, Antam itu punya another pattern yang namanya cup and handle juga, yang lebih gede, tapi ini lagi proses pembentukan new handle gitu. Nah, titik area supportnya itu 2000, angka bulat juga. Jadi selama Antam enggak breakdown dari 2000, itu fine. Hari ini kan dia nyentuh tuh 2000 tuh, atau enggak ya? Enggak, 2020. Nah, ini MA 200 potensi nih untuk di break nih. Tergantung dari indeks nih. Nah, perhatiin juga Antam yang naik kenceng, volumenya oke, koreksinya volumenya biasa aja. In my opinion, ini ada potensi-potensi untuk dia reversal, apalagi dia udah koreksi lumayan dalam.
Siap. Mantap sekali pembahasan kita berbagai saham ya. Dan untuk materi terakhir nanti minggu depan Ko Michael boleh dibocorin kita membahas apa Ko Michael? Aku masih mau coba lihat ya, mungkin Broxom sih. Ini banyak request nih, broker summary nih Ko Michael, ditunggu-tunggu nih. Boleh digabung-gabungkan, di-mix dengan berbagai pendekatan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dari sisi Q&A maupun request saham-saham ya. Tadi sangat banyak banget sampai aku pusing lihat running chart-nya. Terima kasih juga Ko Michael atas materi hari ini. Fibonacci sangat menarik banget untuk menambah wawasan kita ya. Ada berbagai angka-angka golden ratio dan segala macam. Oke, aku kembalikan ke Glenda. Terima kasih banyak Ko Michael dan juga Mas Chandra malam hari ini. Ingat ya sahabat Meraset, semua saham yang ditunjukkan dalam sesi mentorship ini disclaimer on ya, jadi nggak ada ajakan buat beli, purely analysis dari Ko Michael dan juga Mas Chandra. Terima kasih banyak atas materinya malam hari ini. Jangan lupa besok kita ada mentorship-nya dengan Om Ben ya. Jadi jangan ketuker. Ko Michael sekali aja minggu ini. Minggu depan kembali ke jadwal seperti biasa. Om Ben Senin dan Ko Michael Selasa, Rabu Ferdian. Thank you. Kita ketemu lagi di minggu depan. Hari terakhir buat yang rajin. Besok masih harus nonton mentorship Om Ben dan Rabu ada Ferdian David. Jangan lupa yang mau daftar live trading class di kota-kota kamu ya di OIOI cabang Mirae Asset itu nanti bisa. Caranya gimana? Langsung kunjungi Instagram kita @miraeassetsekuritas_id untuk tahu cara ikut live trading class ya. Oke lah, malam hari ini segini cukup aja. Sampai besok lagi sahabat Mirae Asset, selamat malam dan terima kasih. Dadah.